Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mendidik anak dengan bijak. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Bapak Ibu, Saudara sekalian, Injil mengatakan bahwa setiap manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, setiap anak manusia yang baru dilahirkan mengandung dosa di dalam kehidupannya. Oleh karena anugerah Tuhan sajalah manusia bisa dipulihkan dan mendamaikan kita dengan Allah pencipta langit dan bumi. Tetapi ada suatu kejadian, Bapak Ibu Saudara sekalian, di Alkitab dituliskan bahwa anak-anak mau datang kepada Tuhan Yesus, tetapi murid-muridnya melarang dia. Dan Tuhan Yesus marah, berkata kepada muridnya, biarkan mereka datang kepadaku, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Luar biasa, saudara. Bagaimana, saudara, kita mendidik anak kita? Yang pertama harus dibawa kepada Tuhan Yesus. Karena dosa tidak bisa diselesaikan dengan pendidikan, dengan etika, atau apapun. Dengan agama tidak, tetapi hanya di dalam Tuhan Yesus. Bawalah anak-anak kita setiap hari untuk berdoa di dalam mezbah keluarga. Jadi yang penting adalah adakan mezbah keluarga di dalam rumah kita masing-masing untuk mendidik kita, anggota keluarga dan anak-anak khususnya untuk mereka mengenal Tuhan. Ajarkan untuk mereka memahami firman Tuhan dengan didikan-didikan kita di sana. Pujian, penyembahan, doa, dan semua yang berkaitan dengan Injil Allah sampaikan di sana. Mungkin kita berkata, anak saya masih kecil, masih 2-3 tahun, masih lari-lari. Nggak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Kunci kamar, kita berdoa suami istri, anak-anak yang sudah besar, dan kita memuji menyembah Tuhan. Pastikan bahwa anak-anak kita pun akan mengalami suasana surga di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ajarkan anak untuk mengasihi Tuhan, menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua, dan mengasihi sesamanya. Nilai-nilai Kristen seperti kasih, sukacita, kesabaran, kebaikan, sampaikan di sana. Karena kita berhadapan dengan anak-anak generasi untuk anak-anak Tuhan, melayani Tuhan luar biasa. Sebagai orang tua, kita harus memberikan teladan iman yang hidup kepada anak-anak kita. Kalau kita melarang sesuatu, maka kita pun tidak boleh melakukannya. Contohnya kalau makan, kita nggak boleh main HP. Maka orang tua pun tidak boleh main HP. Karena anak-anak akan mencontoh kita. Mengucap syukur apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Semua yang kita miliki, semua yang kita beri kepada anak-anak kita berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, kita mengucap syukur, baik dalam suka, baik dalam duka kita. Usahakan untuk bisa makan bersama, serta berdoa bersama sebelum makan. Itu penting, saudara. Mengajarkan anak-anak kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kemudian kita harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak kita. Kita harus menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Kita sharing face to face, satu-satu, dan Tuhan akan membuka jalan bagi kehidupan anak-anak kita lebih baik lagi. Didik anak kita dengan ketegasan, dengan kasih, ketegasan yang penuh kasih. Doakan setiap anak-anak kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita harus menegakkan aturan di rumah tangga kita dengan konsisten. Kalau ada peraturan A, suami istri harus melakukannya. Dan seluruh anggota keluarga, kalau ada pembantu ART di sana, kita pun harus menjadi pelaku-pelakunya. Karena tidak mungkin kita mengajarkan nilai-nilai tetapi kita tidak melakukan nilai. Contoh, saudara, baru-baru ini Ronaldo, tahu ya, pemain sepak bola. Anaknya juga main bola karena sudah remaja, saudara. Dan mainnya kasar, saudara. Main tackle, main gebuk, saudara, di dalam bertandingan di Eropa sana. Dan Ronaldo kan terkenal dengan dia punya nilai-nilai baik. Maka dia negur kepada anaknya, kenapa kamu lakukan itu? Maka dia sampaikan kepada Ronaldo, nih, papa juga kan begitu. Oh, dia ya kasar, keras, tapi pada momen-momen tertentu. Kalau papa lakukan itu, ya saya juga, kenapa enggak? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian,
tingkah laku perbuatan kita dinilai oleh anak-anak kita. Sehingga akan jadi apa anak-anak kita, apa yang dicontohkan di dalam kehidupan kita. Pastikan aturan berlaku di dalam keluarga itu adalah dengan nilai-nilai firman Tuhan, bukan nilai-nilai duniawi yang akan menyerumuskan. Ajak anak-anak kita ke gereja setiap saat, setiap waktu, terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, libatkan mereka dalam pelayanan di usia mereka, di umur-umur mereka, sesuai dengan usia mereka. Makanya gereja Tuhan di tempat ini kan ada dari sekolah minggu, remaja, firecom, pemuda, umum, bahkan lansia pun ada komunitasnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tanamkan nilai-nilai Kristus di dalam anak-anak kita, sehingga mereka terus menghormati Kristus, terus beriman kepada Tuhan, sampai masa tua tidak memalukan keluarganya, tidak memalukan Tuhan, tapi memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.